Tapi kalau istri Anda yang disiksa begitu, misalnya ada penjahat menyiksa istri Anda dicongkel matanya, itu juga nggak salah orang itu. Ya setannya yang dihukum, rohnya ndak. Setannya yang dihukum, bukan orangnya. Makanya Uniripa banyak-banyak mencari ilmu pengetahuan biar Anda paham. Nggak usah diajarin Pak, saya diperintahkan dalam Islam mencari ilmu. Yang saya tanya Bapak, jadi Ya. menurut Bapak, koruptor di Indonesia itu yang salah itu bukan mereka, tapi setan yang salah. Ya setan yang merasuk, yang menyuruh. Korupsi. Jadi mereka koruptor itu nggak salah karena mereka nggak tahu perbuatannya. Dari segi fisik dia melakukan, tapi Iya, tapi godaan. mereka tahu nggak kalau itu perbuatan salah atau benar, diampuni nggak sama Yesus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Yaitu pewahyuan Allah, tidak bersandar kepada fakta arkeologi. Nah, agama yang bersandar kepada fakta arkeologi ini cukup berbahaya karena agama ini berpotensi untuk tidak bisa diterima kebenarannya. Kenapa begitu? Kenapa tidak bisa diterima kebenaran agama yang bersandar kepada kebenaran secara arkeologi? Karena tidak semua agama mampu menghadirkan fakta arkeologi keberadaan tokoh-tokoh yang diimaninya sebagai tokoh agama. Ya, kita sebut sajalah Musa. Ini agak cukup aneh. Yahudi, Kristen, dan Islam percaya kepada tokoh yang bernama Musa. Tapi menariknya tidak ada fakta arkeologi di Mesir, walaupun Mesir sendiri sudah memiliki peradaban, sudah terbiasa dengan pahat memahat, dan sudah terbiasa dengan adanya prasasti. Tapi justru tokoh yang bernama Musa sendiri yang diimani oleh tiga agama besar, Yahudi, Islam, dan Kristen, itu tidak pernah ada secara fakta arkeologi. Jadi kalau umat Kristen menuduh nabi-nabi kami itu fiktif, maka itu sama saja menelanjangi kitabnya sendiri. Karena nanti kalau diminta standar yang sama,
Musa itu bisa dikatakan tokoh fiktif, dan secara tidak langsung Kristen itu juga agama yang mengimani tokoh fiktif. Maka berhati-hati dengan argumen Anda, karena standar yang Anda terapkan itu harus Anda ikuti, jangan standar ganda. Ketika Anda letakkan standar ke orang lain, Anda sendiri tidak mampu ikuti, itu namanya lucu ya, itu namanya logical fallacy. Mari kita diskusi dengan cara baik ya. Kebencian yang kalian tanamkan dalam hati kalian itu tidak mempengaruhi kebenaran agama tertentu ya, tidak mempengaruhi ketidakbenaran apa yang kalian imani, tidak mempengaruhi sama sekali. Justru mempengaruhi pandangan kami terhadap kalian. Jikalau kalian berdiskusi, berdialektika dengan penuh kebencian, tidak ilmiah, maka itu sama saja membenarkan apa yang kami sampaikan selama ini, bahwa kalian itu bukan orang yang benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya sendiri sudah terbiasa dengan kejahatan lisannya umat Kristen, itu sudah terbiasa. Ya betul, tidak semua yang jahat, tetapi ya izin noise dulu karena saya lagi charge handphone. Tapi entah kenapa tidak sedikit dari umat Kristen yang berdialog dengan kami umat Islam, terkhusus apologet, kebanyakan jangankan untuk menyampaikan fitnah terhadap agama Islam, menyampaikan penjelasan tentang agamanya sendiri terkadang cenderung tidak memiliki data. Ini yang sangat kita sayangkan gitu. Artinya tidak ada sandaran dalil yang bisa kita tangkap jelas untuk menjelaskan apa yang mereka imani, seperti tentang Tritunggal, ketuhanan Yesus, bahwa Tuhan itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu tidak ada dalil eksplisit, melainkan adalah interpretasi dari ayat-ayat yang dianggap ada oleh orang Kristen di dalam kitabnya masing-masing. Nah, sementara kami umat Islam lebih cenderung mengambil dalil-dalil eksplisit untuk dijadikan sebagai bukti bantahan kami bahwa Kristen itu adalah agama yang benar sesuai kitabnya. Kalau Kristen tidak benar sesuai Al-Quran, itu tidak perlu kita perdebatkan karena itu adalah keyakinan. Tapi yang perlu kita buktikan ini, apakah Kristen ini mengikuti ajaran sesuai dengan yang diajarkan Yesus dalam Bible? Ini yang menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena kami para apologet Islam setelah membaca Bible menemukan banyak sekali pertentangan antara doktrin di iman Kristen dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Contoh, umat Kristen mengatakan mereka pengikut Yesus sejati, dan sementara di luar itu adalah antikristus. Ternyata setelah kita baca, antikristus adalah orang yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Yang kedua, di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Yesus dan Nabi Musa mengutip perkataan Tuhan, yaitu Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Artinya, secara etimologi, terminologi, aksiologi, Tuhan Echad itu dipercayai oleh siapapun yang memahami konstruk bahasa ilmu linguistik Ibrani, itu adalah tunggal, bukan tritunggal. Ya, entah kenapa, dari mana ilmunya kita nggak pernah tahu, nggak ngerti apa alasan Echad tersebut sama dengan Tritunggal. Ya, nah ini yang kita lihat, yang perlu kita diskusikan. Itu kenapa banyak apologet Islam itu lebih cenderung membahas polemik dalam Bible ketimbang polemik dalam Al-Quran, karena Quran itu tidak ada polemik kecuali bagi orang yang tidak berilmu. Bagi orang tidak berilmu, Al-Quran memang polemik karena mereka tidak memahami Al-Quran karena tidak punya alat untuk memahami Quran. Mereka nggak mau mendengarkan para ulama, tapi mereka juga nggak paham bahasa Arab. Makanya mereka nggak ngerti. Tapi kalau di Kristen, mereka ngerti bahasa Indonesia. Seluruh orang yang mengaku bahasa Indonesia, kitabnya bahasa Indonesia. Ketika kita baca, ternyata tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Banyak sekali contohnya, di antaranya Lukas pasal 14 nomor 26. Di situ barang siapa yang tidak membenci keluarga tidak bisa jadi pengikut Yesus. Tiba-tiba maknanya menjadi lain, yaitu harus ditinggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Seolah meninggalkan dengan membenci itu kata yang sama. Nah, ini menarik sekali. Kenapa kita selalu stagnan di dalam polemik Kristen? Kita itu orang Islam, apologet Islam itu. Kenapa ketika sudah jadi apologet, tinggi pun ilmu kita, itu tidak mendapatkan ilmu yang lebih tinggi lagi dalam dunia lintas agama ini? Kenapa seperti itu? Karena ketika diskusi dengan umat Kristen, kita akan berputar di lingkaran tentang masalah krusial di agama mereka sendiri, dan kita terlibat di dalam pusaran tersebut. Nah, jadi para apologet Islam ini harus sekali-sekali keluar dari pusaran itu untuk menambah wawasannya supaya tidak stagnan dalam ilmu. Contohnya seperti saya kalau tidak cepat-cepat menarik diri, hanya diskusi debat kusir dengan umat Kristen, maka saya akan seperti ini terus menerus, tidak akan menambahkan wawasan saya terkait agama manapun, karena saya sudah terjatuh dalam pusaran masalah Kristen yang tak pernah selesai sampai detik ini, walaupun sudah dilakukan konsili dan konsili. Maka apa, sebagai apologet saya harus lakukan apa? Saya jadikan dialog lintas iman ini harus punya batasan. Batasan-batasannya itu harus jelas. Kristen awam tidak boleh menjelaskan. Kristen yang punya kapasitas ilmu itu yang boleh bersuara, membantah dengan data dan fakta sambil buka kamera. Tapi kalau ada umat Kristen awam, jemaat biasa, maka saya tidak lagi berikan porsi untuk bicara banyak tentang agamanya. Kenapa? Karena 7 tahun kita lakukan itu, kita sudah memperlihatkan penistaan mereka sendiri, entah sadar atau tidak, mereka lakukan tentang Tuhannya. Ada yang mengatakan Tuhannya seperti kelamin, ada yang mengatakan Tuhannya bermacam, ya, seperti itu. Maka upaya saya untuk mengajak mereka berpikir, merenung dan juga jujur adalah dengan cara membuat limitasi, batasan. Bagi yang berilmu silakan dialog 2 arah dengan saya. Bagi yang tidak berilmu, awam dalam agamanya, jangan coba-coba dialog dengan saya. Karena jujur saya akan terpancing menggali informasi dari kalian, dan ketika kalian tidak mampu menyampaikan informasi itu, kalian akan mempermalukan diri kalian. Mungkin kalian nggak malu, tapi kami orang yang lihatnya tuh malu. Maka kami takutnya nanti berdosa karena telah menjadi asbab kalian dipermalukan di room kami. Karena dalam sebuah riwayat hadis, barang siapa yang menuntut ilmu kalau hanya untuk mengolok orang jahil dan menghina, menghujat, mendebat para ulama, finnar. Jadi tujuan menuntut ilmu itu bukan kayak kelihatan hebat-hebatan, bukan. Tapi untuk satu, bertanggung jawab dengan apa yang kita yakini. Raffianto boleh nanya, silakan naik Raffianto. Silakan naik. Ya, silakan. Tema kita, Yesus menyelamatkan siapa? Silakan naik kalau mau bertanya, karena bahaya kalau seandainya kalian tidak naik ketika bertanya, itu berbahaya sekali. Banyak di antara kalian yang akan saya juga sia-sia nanti. Lama nggak lihat Uni. Kasih ibu, saya tetap live streaming tapi di akun yang berbeda, kakak. Akun saya itu ada 5 yang aktif sekarang ini ya. Ada 5, coba ya, catat teman-teman ya, cari di follow supaya teman-teman nggak ketinggalan live streaming saya. Ini jarang saya pakai memang. Akun yang sering saya pakai live streaming itu yang pertama Rifa, Uni Rifa 14 atau Rifa 14, Uni Rifa 11. Nanti saya kasih angka 1, 2, 3, 4, 5 aja ya, saya ganti nanti. Ini saya akan ganti urutan angkanya. Uni Rifa 11, Uni Rifa 14, Uni Rifa 15, Uni Rifa 12. Uni Rifa. Nanti saya akan jadikan itu angka-angkanya menjadi 01, 02, 03, 04, 05. Nah ini jarang nih yang 06 ini, karena 06 ini akun lama. Ini termasuk akun lama ya, karena masih di deretan 10. Kalau sudah di atas 10 itu akun-akun baru ya, 11, 12, 13, 14, 15. Tapi kalau akun-akun yang 01, 02, 03, 04, 05 itu udah ada 01, udah 201 yang sudah diblok permanen karena akunnya sudah 200 ribuan, 150 ribuan, itu udah diblok permanen. Ya seperti itu.
Ya Kak, karena saya harus memaklumi orang seperti saya ini sulit untuk diterima oleh TikTok dikarenakan tema saya itu ekstrim ya. Bisa cenderung disalahpahami orang lain begitu. Agatha kembali dilaporkan sama Kristen, itu urusan mereka, kita nggak ada, kita tidak peduli dengan itu. Baik, tema kita adalah Yesus menyelamatkan siapa. Ini penting bagi kita untuk dipahami. Keselamatan ini adalah menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam keagamaan karena ini menjadi tujuan kita beragama, yaitu mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan sering sekali saudara-saudara kita dari kalangan agama Kristen itu membangga-banggakan janji selamat dari Yesus. Maka timbul pertanyaan dari kita, sebenarnya dalam Bible itu Yesus menyelamatkan siapa sih? Dan secara faktanya memang siapa yang sudah selamat menurut Yesus? Itu kita gali secara tuntas pada hari ini ya. Nanti kita akan membuat sebuah narasi dan kita akan mengizinkan saudara Kristen untuk bertanya jawab dengan kita. Untuk apa? Supaya mereka bisa bertanggung jawab dengan statement mereka. Nabi Muhammad menggesek nonotnya di paha Aisyah, ada ayatnya. Kalau Nabi Muhammad bersetubuh dengan Sayyidah Aisyah juga nggak masalah, kan beliau adalah istrinya. Yang tidak boleh itu ketika Tuhan digesek sama pesundal, diraba sama pesundal, dikocok sama pesundal, itu nggak boleh, itu nggak ada moral ya. Kenapa? Karena menimbulkan kecemburuan wanita-wanita seperti saya. Kenapa hanya Maria Magdalena yang boleh meraba-raba Tuhan? Kenapa Tuhan nggak hadir di setiap wanita-wanita untuk diraba-raba gitu? Ya. Kalau Nabi Muhammad menggesekkan alat vitalnya ke istrinya, jangankan menggesekkan, bersetubuh dengan istrinya saja itu hal yang tidak dilarang. Mungkin di agama Kristen kalau suami istri bersetubuh itu perbuatan haram ya, karena kalian lahir dari keharaman ya. Mungkin begitu kali cara berpikirnya, saya nggak tahu nih, gimana coba? Kalau di dalam Islam, suami istri jangankan menggesek, bersetubuh pun boleh. Yang tidak boleh itu ketika Tuhan yang katanya mulia itu digesek-gesek sama pesundal, berdua-duaan boleh. Nah itu baru nggak pantas. Karena apa? Mereka tidak ada ikatan suami istri, artinya itu bisa berzina. Apalagi diraba-raba tubuhnya dan dicium-cium kakinya, kan kita nggak tahu apakah betul hanya kakinya yang dicium, ternyata nanti yang lain dicium gimana. Begitu ya. Jadi kalau kenapa kalian malah menyalahkan sesuatu yang diizinkan lalu membenarkan sesuatu yang tidak bermoral ya? Nabi Muhammad bersetubuh dengan istrinya, apa salahnya? Namanya juga suami istri, kok kau yang sibuk? Tapi coba kau renungkan, ada Tuhan laki-laki tidak menikah sama sekali, punya alat vital lalu digesek-gesek sama pesundal. Coba saya tanya samamu, bagaimana pendapatmu dengan itu? Apakah itu sesuatu yang bermoral? Tepuk tangan dulu. Ya halo, akun Bulat Telur, perkenalkan nama dan agamanya, dan kalau bisa buka kamera. Silakan. Akun Bulat Telur. Oke. Jadi begitu, yang tidak boleh kalau Tuhan menggesek alat vital orang tuanya itu juga nggak boleh, apalagi keluar dari situ. Tuhan keluar dari alat vital hambanya. Cobalah kamu bayangkan, dia sudah menciptakan manusia dengan alat vital yang sempurna. Tiba-tiba dia merasakan keluar dari sana buat apa? Untuk apa hal itu? Ya. Gitu ya. Jangan menghujat Tuhan kalian, karena setahu saya ketika kalian menghujat agama Islam itu hanya akan menelanjangi agama kalian.
Iya, jadi kalau kita bicara tentang mohon maaf ya, perbuatan-perbuatan amoral, kalau kita bandingkan literasi Islam dengan literasi Kristen, itu baina sama wa sumur ya. Di dalam agama Islam, Allah tidak pernah mengambil istri orang lalu memberikannya kepada anak kandungnya untuk ditiduri siang bolong, itu nggak pernah. Di dalam Islam, Allah tidak pernah memerintahkan nabinya untuk memperanakan anak-anak sundal, itu nggak pernah. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah ngebelain tukang jina dengan cara menumbalkan anak hasil jinanya, tuh nggak pernah. Dalam Islam tidak ada narasi Allah membuka celana dalam orang lain, tuh nggak ada. Seperti di Nahum 3 ayat 5 itu nggak ada. Di dalam Islam nggak ada ceritanya Tuhan sengaja mempermalukan hambanya, nggak pernah. Ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian punya argumentasi tentang siapakah yang diselamatkan oleh Yesus naik ke atas, mari kita buktikan bahwa apa yang kalian yakini itu ada dasarnya gitu loh. Ya, seperti itu. Tidak pernah ayat Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah umur 6 tahun disembunyikan. Kitab itu siapapun bisa baca dan beli. Yang disembunyikan adalah ada Tuhan colok pantat keledai, itu disembunyikan. Ya, bahkan itu dikatakan, bahkan yang disembunyikan atau di apokrif adalah ayat Tuhan kayak manusia sejati, itu disembunyikan. Tuhan punya istri banyak, itu disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena apokrifa. Apokrifa artinya Injil yang disembunyikan itu. Tuhan poligami baru disembunyikan. Itu ditolak di anatema Injilnya. Di Injil Maria, Injil Filipus itu ditolak gitu loh. Nggak ada ayat, nggak ada hadis Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah itu disembunyikan hadisnya. Bahkan hadis doif saja kita bisa baca dengan mudahnya di situs manapun. Kok disembunyikan? Yang disembunyikan itu Tuhan poligami, itu baru disembunyikan deh. Cobalah bawa berobat dulu ingusan, ya nggak apa-apa ingusan daripada mati. Tuhan kayak Tuhan mati gimana coba? Kalau saya masih mending ingusan, saya nggak punya kekuatan 100% Tuhan. Yang harus berobat itu Tuhan yang tangannya sudah ditombak, bekasnya masih ada, berobat masih sembuh sampai sekarang katanya. Saya masih ingusan normal, yang namanya manusia punya ingus ya wajar. Yang nggak normal itu kalau Tuhan yang ingusan. Saya ingusan demam itu normal. Setiap manusia juga ada fase ingusannya, ada fase pileknya. Yang nggak boleh sakit itu Tuhan. Ingusan mati tuh. Ya, bagi kalian itu sesuatu yang normal aneh gitu ya. Tapi sesuatu yang nggak masuk akal itu normal. Memang kan tak bolak-balik. Kalian itu sadar nggak sih dengan ucapan kalian? Saya seolah-olah kalian sandarkan, seolah-olah kalian berharap saya seperti Tuhan kalian gitu. Walaupun Tuhan kalian pernah mati. Gitu. Ini kan kemanusiaan saya gitu. Tidak masalah kalau saya ingusan. Yang penting kan ingus saya kan tidak dilepek di mukamu. Ya, coba kamu bayangkan kalau Tuhan ingusan, mungkin jangankan ingusnya, tokainya pun kamu jadikan masker, berebut kamu mungkin. Disuruh berobat malah ngoceh, lo kau yang sibuk ngurus aku berobat, kau kirimlah duit, jangan kau nyuruh-nyuruh aja. Kalau nyuruh-nyuruh aja anakku pun bisa, ngapain pula aku harus duit, kau nyuruh-nyuruh aku. Iya kau kayak laki-laki ngurusin bini orang, ngurusin janda orang, kau kan punya bini, urusin bini kau. Aneh kau jantan, laki-laki tapi kelakuan kayak betina gitu lo, ngurusin rumah tangga orang, ngurusin perempuan lain gitu. Keluarga kau urus, jangan-jangan bini kau lagi terkadang sakit kelaparan. Jangan ngurusin orang lain karena orang punya tanggungan masing-masing. Lah kau tengok bini kau, jangan-jangan bini kau lagi ayam sekarang. Ada-ada aja lah oten nih. Hombing, sadarlah kau deh. Coba kau tengok dulu keluarga kau, udah makan anakmu, sudah makan binimu, itu yang perlu kau urus. Jangan kau urusin rumah tangga orang. Udah kalau ceramah jangan bawa agama lain bu. Saya kan kristolog bang, bawa agama Kristen lah kalau debat. Masa saya nggak boleh membahas agama Kristen? Saya aja kristolog, gimana sih? Ya kristolog itu ya membahas tentang Kristus lah, tentang Yesus, pasti membahas tentang Kristen. Gimana sih kak? Kakak ini lucu. Kecuali saya Islamolog, baru saya bahas agama Islam terus. Nah saya kan kristolog. Kajian paling banyak saya mengkaji, meneliti tentang siapa Yesus. Ya namanya saya membahas Yesus lah, gimana sih kakak ini? Ah parah kali kakak ini. Ya.
Lagi pula kenapa kalian sibuk dengan ingus saya? Kan di ingus saya ini ada Tuhan kalian. Kan begitu katanya. Di lubang hidungnya orang Islam itu ada Tuhannya Oten, kan gitu. Kan gitu kan? Katanya kan gitu. Katanya. Makasih banyak Bang Uger. Gitu loh, kalian tuh kenapa sih? Saya sedang mengajak kalian berpikir, merenung dan jujur. Ini ada temanya. Tema kita adalah siapakah yang diselamatkan oleh Yesus? Gitu loh. Kok malah kemana-mana? Intinya Uni tidak ada yang berani on cam. Mereka jangankan on cam, mengaku Kristen aja kadang mereka udah nggak berani lagi gitu. Saking mengerikannya mengaku sebagai Kristen, mereka udah nggak berani lagi gitu. Kenapa? Entah segitu memalukannya gitu loh mengaku sebagai Kristen itu menurut mereka kayaknya. Makanya banyak yang agama apa? Oh, banyak yang begitu. Wah, tidak semua betul. Ada juga yang berani malu itu ada. Ada yang malu itu berani. Gitu. Oten Tuhannya punya nonot, tegang nonotnya. Ya gini teman-teman, jangan kita tuduh Tuhannya Oten itu tegang nonotnya, karena dalam pandangan saudara-saudara Kristen itu alat vital Yesus itu tidak bisa tegang karena itu aksesori, kata Pak Henry Tan. Dan memang kita membahas itu memang tabu sekali ya, karena kita bahas alat vital orang lain itu nggak etis banget. Tapi masalahnya memang kan orang Kristen senang membahas pernonotan itu. Itu yang saya bingung. Kenapa mereka tuh, kita bahas tentang ketuhanan, pasti yang dibahas tuh bidadari, seksual, gitu. Memang gitu, saya juga bingung. Kali ini kita tidak bahas tentang alat vital ya. Kita coba membahas tentang siapa sih yang diselamatkan oleh Yesus. Saya akan coba untuk bernarasi beberapa ayat di dalam Bible ya. Kita akan menemukan ayat-ayat tentang keselamatan menurut pendapat Yesus. Pertama, ayat yang sangat eksplisit yang sering sekali diabaikan oleh umat Kristen, entah karena maknanya mereka tidak paham atau mereka paham tapi pura-pura nggak paham ya. Ada pernyataan eksplisit Yesus yang dibantah oleh orang Kristen, yaitu Yesus berkata, aku datang hanya kepada domba-domba tersesat dari kalangan Israel, Bani Israel. Nah itu ya, aku datang hanya kepada domba-domba dari kalangan Israel. Tepuk tangan. Itu kata Yesus. Kata Yesus begitu. Entah kenapa orang Kristen memahami mereka itu Yahudi rohani. Nah, memang ada satu ayat di mana Yesus pertama tidak mau menolong perempuan Kanaan ya. Lalu kemudian dia selamatkan. Sebetulnya dia itu nggak mau menyelamatkan, tapi karena orang itu minta ya dia bantu juga, kan dia orang baik, bukan jahat. Tapi tugas dan tanggung jawabnya itu terbatas kepada Bani Israel, katanya begitu. Tapi orang Kristen mengaku-ngaku bahwa mereka termasuk Yahudi rohani gitu. Gitu. Peter Netflix nggak malu dengan kenyataan penyembah batu Arab. Saya bingung dengan orang Kristen. Tidak ada bisa membuktikan di dalam Quran bahwa Allah adalah batu. Kami jangankan nyembah batu, nyembah roh gentayangan aja kami nggak mau. Kami jangankan menyembah batu, menyembah manusia yang bisa mati bangkit dari ketiga aja kami nggak mau deh. Apa iya orang mandi seperti saya yang pintar ini mau nyembah batu, sementara nyembah roh dan nyembah manusia beranus aja kita nggak mau? Tiba-tiba kami lebih memilih batu. Nggak sebodoh itu kami, saudara. Tidak ada dalil yang mengatakan Allah itu batu. Yang ada adalah Yesus adalah batu penjuru yang dibuang tukang bangunan. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Allah adalah gunung batu. Itu ada dalilnya eksplisit. Nggak pernah di Quran itu Allah menyamar jadi batu. Allah adalah batu, kami menyembah batu. Nggak ada, sayang. Kenapa senang sekali membuat kebohongan sendiri, lalu menyebarkan kebohongan itu dan mempercayai kebohongan itu? Kenapa? Nggak ada lagi bahan untuk menyerang Islam. Malu karena menyembah batu penjuru yang dibuang tukang bangunan. Jangan seperti itu. Baik-baik aja. Kalau nggak ada jangan diada-adakan. Biblemu nggak apa-apa diada-adakan yang nggak ada. Jangan samakan Quran kami dengan Bible kalian.
Kalau kitab kalian ada-adakan, walaupun nggak ada sih nggak masalah. Tapi hei, kami Islam, sebodoh-bodohnya umat Islam nggak ada yang bilang batu hajar aswad adalah Tuhan. Di antara umat Islam aja ada saudara kami, ada saudari kami yang Down syndrome. Down syndrome itu kalau diajarin Allah bukan batu, itu mereka paham bahwa Allah bukan batu. Bahkan mungkin ada di antara kami bahkan yang dalam gangguan jiwa pun nggak pernah bilang Allah adalah batu. Bayangkan, orang Kristen yang sehat aja otaknya percaya Tuhannya batu penjuru, tapi menolak menyembah kepada batu. Kan lucu. Tuhannya aja bisa jadi daging, bulu, kulit dan juga tulang, tiba-tiba katanya nggak bisa jadi batu katanya. Kalian yang harus hati-hati, karena Tuhan kalian bisa menyamar menjadi apa saja. Menjadi orang bisa, jadi api bisa, jadi tiang bisa, apalagi jadi batu. Kan begitu. Kami gak pernah bilang Tuhan kami nyamar-nyamar jadi makhluk. Kami umat Islam jangankan menyembah batu, sekali lagi menyembah roh gentayangan di atas air, menyembah manusia beranus mati dia bangkit dari ketiga aja kami tidak mau. Kenapa maksa kami dituduh nyembah batu? Aneh kalian yang menuduh, kalian yang memaksa pula. Ada apa sih kalian saudara-saudaraku Kristen? Segitu lemahnya cara berpikir kalian sehingga kalian mempermalukan diri kalian sendiri. Aku sedih melihat kalian, aku sedih melihat itu. Aku sedih melihatnya. Bisa nggak kalian itu diskusi menggunakan data ilmiah? Bisa nggak? Sedih saya melihat kalian itu loh. Saking sedihnya saya keluar ingus saya, tahu nggak? Saking sedihnya keluar ingus saya. Saya hanya mengajak kalian berpikir, merenung dan jujur. Ayo katakan dengan terus terang, siapakah yang diselamatkan Yesus? Kenapa ada banyak orang ngaku-ngaku aku loh diselamatkan Yesus, aku loh masuk surganya Yesus, Yesus lo lagi nyiapin tempat buat aku. Emang siapa Anda? Jangankan Anda yang nggak tahu siapa nenek moyangnya, Bunda Maria dari suku Yahudi kata Kristen, dari suku Lewi kata Islam, itu aja nggak ada tertulis diselamatkan oleh Yeshua. Itu ibu kandungnya loh. Lah Anda siapa? Anda pemakan B2, suka ngintipin janda mandi, suka main slot, minum tua, nggak pernah mandi, nggak pernah kerja. Tiba-tiba Anda merasa Tuhan saya, Yesus membuatkan tempat untuk saya di surga Papa. Hei, siapakah kau? Pemakan B2. Kata Yesus dalam Bibelmu, jangan memberikan mutiara kepada mulut anjing dan babi, barang kudus jangan diberikan kepada mulut anjing babi. Lah kalian memasukkan anjing babi ke mulut kalian, lalu bilang, Bab, Yesua mempersiapkan tempat buat saya. Kau siapa? Hei, siapa kau? Kok pede kali gitu loh ngaku-ngaku. Kalau kami umat Islam jelas apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu umatin yadkhulul jannah illa man abaa. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Dijamin. Siapa umatnya Rasulullah? Mereka yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasulullah. Ini siapa Kristen? Ngaku-ngaku pengikut Yesus, padahal siapa? Siapa kalian? Kalian siapa? Kalian bukan siapa-siapa. Keluar ingus sos, nggak apa-apa. Ingus saya itu ada Tuhan kalian di situ, kan roh Allah dalam lubang hidung saya. Roh Tuhannya kalian dalam lubang hidung saya. Tapi ternyata itu adalah setan dalam lubang hidung kami. Makanya kalau keluar ingus kami dan kami bersin, kami mengucapkan alhamdulillah karena setan keluar. Tapi kalau oten, ketika Tuhannya mereka bersin, maka mereka gimana coba? Lap dulu kameranya. Oh, kameranya ini bukan kameranya, enggak. Gimana udah cantik Unicep, udah manis seperti sedia kala. Jadi begitu. Tolong kalian saudaraku yang Kristen, kalau bicara itu sebelumnya mikir dulu, pastikan ajaran yang bener lah, biar nggak banyak Islammu. Ajaran yang bener. Manurung ngomong apa sih Manurung? Manurung belajar dulu napa? Sini saya ajak ke atas. Manurung dengar ya. Kalau kita misalkannya nggak terlalu ganteng, nggak terlalu cantik, minimal jangan terlalu bodoh ya. Maaf, itu hanya pesan aja, bukan merendahkan. Itu hanya pesan. Contoh kayak saya nih, saya nggak terlalu pintar-pintar banget, tapi minimal saya manis. Ada yang dibanggakan.
Dalam diri saya ini satu yang sangat dibanggakan itu manisnya saya ini tidak ada tandingannya gitu. Yang lain cantik, si Cebi boleh cantik, tapi Cebi nggak manis kayak saya. Tapi ini enggak, udahlah wajah pas-pasan. Maaf ya, miskin pula, nggak pernah mandi lagi, bodoh lagi. Mengaku pula anak Tuhan. How? Ini gimana? Konsepnya gimana coba? Gimana coba konsepnya? Ayo ceritakan sama Bunda Gemala di sini. Bunda Gemala pengen tahu gimana coba. Ya. Minimal nih kayak umat Islam. Taruhlah kami itu misalkannya belum pasti apakah bisa menjalankan aturan Islam dengan baik dan benar. Minimal kami usaha, ya kan. Taruhlah kami ini nggak terlalu cantik-cantik kali. Minimal kami bersih karena cebok kami. Ini udahlah wajah pas-pasan, ya kan? Ya yang pas-pasan, yang muka kotak hidung petak gimana coba? Makan B2 lagi, bekerak lagi atas bawah. Atas bau babi, bawah bau terasi, ya kan? Nggak pernah mandi, nggak pernah bersuci. Habis itu miskin pula, nyusahin lagi, nganggu peradaban lagi, botol pula. Ngaku anak Tuhan. Jadi ajaran Muhammad baginda udah bener Pak. Oh jelas dong, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan ajaran yang benar. Ngajarin apa? Tuhan itu cuma satu. Mengajarkan apa? Supaya kita itu mensucikan jasmani dan rohani. Mengajarkan apa? Agar bersikap adil kepada orang lain dan diri sendiri. Benar ajarannya. Tapi ini enggak. Ajaran katanya, ajaran kami itu ajaran kasih loh. Ya gimana cara mengasihi diri sendiri? Pikul salib katanya. Kalau keluarga marah diapain? Marah dan hukum. Kalau musuh jahat, kasihilah mereka. Kalau ingin jadi pengikut Yesus, bencilah keluarga. Kalau ingin masuk surga, pikul salibmu. Lah terus kalau sama penjahat, kasihilah mereka. Memang betul saya akui ajaran Kristen itu ajaran kasih, tapi untuk para penjahat pendosa kayak kalian. Tapi kepada keluarga, barang siapa yang tidak membenci keluarganya nggak bisa jadi pengikutku, kata Yesus. Ngeri nih, ya. Tema kita kali ini adalah Yesus menyelamatkan siapa sih? Gini loh, Yesus menyelamatkan siapa sih sampai rela menderita di dunia. Siapa sih yang diselamatkan Yesus ini? Apa sih kelebihan orang-orang yang diselamatkan Yesus ini sehingga Yesus rela menderita bagi mereka? Dengan pertanyaan rasional, kalau nanti ditanya siapa sih orang yang diselamatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu ketika masuk ke dalam neraka menjemput mereka, siapa sih mereka? Apa kelebihan mereka? Saya bisa jawab, kelebihan mereka adalah mereka memiliki sebiji sawi iman dalam dadanya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Tepuk tangan. Tapi pertanyaannya, siapa sih mereka ini yang merasa diselamatkan Yesus, merasa dosanya ditebus, merasa kalau mereka disiapkan tempat di surga Papa? Ini siapa sih mereka ini? Ini yang mau saya tahu. Ini siapa sih mereka ini? Apa sih kelebihan mereka ini? Pertama, mereka penyembah pagan, mantan penyembah pagan. Kedua, mereka pemakan B2. Ketiga, mereka pelaku maksiat. Keempat, mereka nggak pernah mandi. Lalu apa alasan kenapa Yesus menyelamatkan mereka? Kan biawa semuanya. Kan begitu. Maka pertanyaan saya, siapakah orang yang diselamatkan Yesus dan kenapa? Tepuk tangan buat saya. Ini pertanyaan wajib yang harus kita jawab. Kenapa kita wajib menjawab pertanyaan ini? Karena banyak sekali orang-orang udah lama makan babi, jelek, miskin, nista, hina, merusak peradaban, gak pernah mandi, bergerak atas bawah, bilang aku pasti surga karena disiapkan tempat. Maka muncul resah dan gelisah dalam jiwa bunda ini. Hei, siapa lu? Siapa lu gitu loh. Itu Bani Israel aja ya yang udah menjaga dirinya, gak makan B2, melakukan perintah Tuhan 600 misfot, gak selamat. Lu siapa? Kan gitu. Kan gitu pertanyaannya bunda. Sedangkan itu Bani Israel aja gak semua selamat masuk surga, kata Yesus. Lalu siapa? Sampai dia turun menderita karena lu siapa sih? Penting banget hidup lu kan gitu. Gitu kan pertanyaannya.
Jadi kan wajar saya bertanya begitu. Coba jawab, siapa sih kalian itu? Apakah kalian itu sepenting itu? Penting gak kalian hidup? Keberadaan kalian aja udah merusak peradaban. Coba kalian jawab, ya. Ntar dulu, ini saya harus masuk dulu nih. Itulah kenapa saya itu mengajak kalian untuk berpikir, merenung dan jujur, supaya kalian tuh sadar diri, siapa sih aku ini, sehingga aku harus diselamatkan Yesus. Pentingkah aku ini? Kan gitu. Apalah pula ini, gitu ya. Jadi begitu loh saudara-saudara. Janganlah kalian itu kayak kayak nggak tahu diri begitu, merasa selamat padahal bukan siapa-siapa. Ingatlah ya, kita ini harus ada alasan. Apa tujuan kita hadir di dunia? Mana Oten kok nggak ada? Tolong dong teman-teman undang saudara kita Oten dong, nggak ada, mereka nggak rame nih. Saya memang harus agak berubah metode diskusinya ya, karena banyak sekali saudara kita Oten ini yang mulai kayak melihat saya tuh kayak ngelihat Yesus gitu, takut gitu. Melihat saya kayak melihat Roh Kudus gitu, ketakutan gitu. Saya ini ngapain coba? Saya nggak bakalan marah kepada kalian kalau kalian itu jujur. Kan saya marah kalau kalian berbohong. Makanya jangan bohong depan saya. Jangan ngada-ngada, jangan bohong. Insya Allah aman. Tenang aja kok, saya ini orangnya saya ini biasanya imut, manis, lucu, biasanya begitu. Cuman kadang saya terlihat keras itu karena saya menghadapi kalian para biawak yang nggak tahu diri. Kesel banget gitu. Yang nggak tahu diri. Kecuali kalau kalian ganteng, cantik, nggak tahu diri, oke lah, masih saya benarkan, masih saya izinkan gitu. Tapi ini udahlah jelek, miskin, hina, nista, bau busuk, berkerak atas bawah, nggak tahu diri pula, kan kesel deh. Ada jadi kesel jadinya. Ada nggak bisa kayak gitu. Maka tolong saudara-saudaraku yang Kristen, naiklah ke sini kita diskusi dengan cara baik, ya. Jangan kalian mempermalukan diri kalian, ya. Begitu, ya. Paham ya, anak bunda paham ya? Paham maksud bunda? Paham. Kalau paham, masya Allah, tabarakallah, tepuk tangan. Oten menggonggong di bawah unit, tak berani naik. Iya, karena mereka kalau naik itu biasanya mereka tuh kalau nggak buka celana, kalau nggak birahi. Ya, memang mereka begitu emang rata-rata. Kenapa? Kenapa ya memang begitu. Saya juga bingung gitu. Paham pedofil, maksudnya Kristen paham pedofil karena nenek moyang Yesus itu rata-rata pedofil. Kan Yahudi pedofil karena mengizinkan mengskili papa hoba-hoba kayak anak usia 3 tahun. Anak usia 3 tahun belum ngapa-ngapain loh udah diizinkan untuk dianu gitu. Takut. Gimana? Ayo sini curahkan hati kalian di sini. Naik ke atas. Bunda sayang sama kalian kok. Serius. Saking bunda sayang sama kalian, bunda belajar untuk kalian. Bunda ini belajar tuh untuk menginjili kalian, menginjili alam semesta ini supaya kalian berada di kebenaran. Masa kalian takut sama bunda? Bunda seperti ini kok kalian takut sih, anak-anak bunda? Apa salah bunda ini sayang? Bunda ingin mengajak kalian berpikir, apakah Yesus itu Tuhan atau bukan? Kan gitu. Tepuk tangan bunda. Suara bunda bagus ya nak. Suara bunda kalian ini ternyata merdu sekali ya. Kira-kira kalau Bunda Maria Magdalena, kira-kira punya anak berapa ya? Nggak ada gitu yang naik. Teman-teman Kristen nggak ada yang mau naik tanya-tanya tentang dan menjawab pertanyaan siapakah yang diselamatkan Yesus. Tidak ada yang berani menjawab ini. Kenapa tak mampu menjawab ini? Nggak tahu siapa yang berani menjawab. Ada yang berani. Oke, kalau nanti ada yang bisa menjawab ini pakai dalil jujur, nanti bunda kasih kerupuk lado, mau nggak? Keripik balado mau? Ayo jujur, nanti bunda kasih keripik balado deh. Ya nanti bunda wakili makannya sendiri, mau nggak? Ayo cepet. Naik ke rempeng nggak enak. Waduh, kenapa sih mikirin berjima aja nih Kristen ini ya? Kita suruh naik ke komal yang dipikirkannya naikin badan. Inilah otak mesum. Gak berubah-berubah. Oten ini heran.
Kita ngajak diskusi, bukan ngajak berjima. Lagipun kalau kita mau berjima, milih-milih juga suami kita yang kita ajak. Kita juga nyari suami juga milih-milih bang, nggak mungkin kita milih oten berkulup busuk bang, bau ke risol basi bentuknya jelek bang, nggak banget. Jangan GR kali napa jadi oten itu kayak seolah kayak seolah tuh kayak kita seneng banget sama oten. Bukan seneng sama kalian, kita cuma pengen kalian berpikir, merenung dan jujur. Kita mah milih-milih. Kita pun kalau mau berjima ya pilih-pilih orang lah. Masa kita mau oten risol basi? Kenapa gitu sama risol basi busuk, sekali dibuka selimut gitu, bau bangke, bersemerbak. Gak mau saya. Kita Islam capek-capek nih jaga diri nih, bersuci, mandi, gosok gigi, gosok ketiak, gosok selangkangan, semua dibersihin. Tiba-tiba kawin sama oten yang berkulup. Ew. Jangan dong, ya, jangan. Serius deh. Kita lebih baik tidur sama kucing daripada sama oten busuk. Ya, kita mah nggak mau. Apa iya kita mau gitu, apa namanya, tidur sama oten gitu, dibayar pun kita ogah, nggak mau. Kamu tetap maksa orang untuk menerima narasimu, males aja. Mana pernah kakak ini nama Maduan Boru Rinduan Nainggolan, namanya Nainggolan, marga Nainggolan, tapi nuduh nggak punya data. Sejak kapan saya pernah maksa? Memang bisa saya maksa orang. Kakak ini udah dewasa tapi masih aja suka fitnah. Jangan gitu. Anak Tuhan kok fitnah. Ngakunya anak Tuhan, kelakuan kayak setan. Menuduh Uni Rifa ini menghujat, padahal ngajak tobat supaya selamat, tidak menyembah kepada orang yang bersunat. Gitu. Dituduh saya memaksakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama kakak. Kapan pula saya memaksa-maksa kakak untuk menyembah kepada Allah? Jangan kakak memfitnah saya. Saya ini manis kak, tak bisa difitnah saking manisnya. Kakak bilang saya maksa kakak menyembah Allah. Kakak jangan gitu. Mentang-mentang saya ini manis tiada batas, tiada limit, kakak fitnah saya. Emang kakak pikir kalau saya difitnah gitu saya langsung masuk neraka? Enggak kak. Kakak jangan gitulah kak. Kakak itu kan udah dewasa. Allah lu aja nggak jelas gimana bentuknya. Ya jelas lah bentuk Tuhan saya, bentuk Tuhan. Yang nggak jelas itu Tuhan yang berubah-ubah. Kadang bentuk orang, kadang bentuk roh merpati, kadang bentuk roh, kadang jadi tiang awan, kadang bentuk api, kadang jadi tiang apa gitu. Itu baru nggak jelas deh. Nggak jelas itu berubah-berubah. Kalau Tuhan saya mah konsisten, bentuknya seperti apa ya, bentuk dirinya sendiri. Mana sih? Masa Tuhan saya dibilang nggak jelas? Sejelas itu bentuk Tuhan saya, tidak seperti apapun makhluk. Nah itu jelas banget loh penyataan Allah itu loh. Ini Tuhan kadang bentuk tiang awan, kadang bentuk api. Saya takut bentuk bulu nanti Tuhannya, saya takut. Saya takut nanti Tuhannya mengonggok jadi tokai. Saya takut ketemu tai nanti di jalan. Wah jangan-jangan ini Tuhan nyamar nih, kan takut saya nanti. Karena Tuhannya bisa jadi apa aja. Bisa nggak Tuhannya jadi apa saja? Oh Tuhan saya hebat, bisa jadi apa saja, bisa jadi tai. Oh langsung mencret. Nah jadi begini. Buat apa Tuhan saya jadi tai? Lo ngapain kamu tanya keinginan Tuhan, suka-suka Tuhanmu lah, kan suka-suka Tuhanmu katanya. Pas dia bilang suka-suka Tuhan saya lah katanya. Pas kita tanya bisa nggak Tuhanmu jadi tai? Buat apa katanya? Kok kau pula yang mempertanyakan Tuhanmu jadi apa? Kalau dia pengen jadi tai bisa nggak? Ya buat apa tapi? Kok kau pula yang jadi asisten Tuhan nanya-nanya Tuhan, kan aneh. Giliran Tuhannya jadi orang yang bertai, bisa. Giliran Tuhannya cuma jadi tai doang, tanya buat apa katanya, kan aneh. Kalau kita tanya emang kenapa Tuhan kalian jadi manusia? Buat menyelamatkan manusia. Mana dalilnya? Mampus. Bisa jawab. Kadang kenapa mereka ini suka mengada-adakan yang tiada? Uni, lu tahu nggak arti apologet bukan menjatuhkan agama Uni? Astaga tobat Uni, biawa. Buat apa menjatuhkan agama Kristen yang udah berantakan, biawa? 20 lebih dari sekian kali konsili tetap nggak jelas, ngapain saya jatuhkan saudaraku? Saya nggak perlu menjatuhkan Kristen untuk memuliakan Islam. Kenapa? Kristen udah berantakan dari sononya. Sudah berantakan, apologetnya saling berantakan, ya berserak. Bentar ada telepon dulu ya, bentar telepon.
Gitu ya teman-teman. Gitu loh ya. Jadi kalian itu jangan begitu. Kalian tuh lucu ya. Dikasih ilmu menolak. Dikasih tua minum mabok. Diajak berpikir nggak mau, diajak berzina, ayo. Diajak merenung nggak mau, diajak jujur nggak mau, diajak makan babi bersera, ayo. Katanya begitu semua. Heran saya. Mau kalian kerupuk balado? Nggak usah lah, makan babi aja lah kalian. Apa katanya? Lebih baik makan babi daripada munafik. Yang munafik itu mengatakan saya anak Tuhan, padahal anak orang tuh munafik. Munafik itu dari kata menafikkan, membantah omongan sendiri. Kau siapa? Anak Tuhan katanya. Bapak kau Tuhan? Bukan. Itu munafik, penipu. Yang munafik itu mengatakan kami ajaran kasih, ditampar pipi kiri kasih kanan. Sherlock dulu alamatmu biar ku tampar kau. Nggak boleh menguji Tuhan katanya. Begitu loh. Apakah Nabi Muhammad bersabda? Nabi Muhammad itu menyampaikan firman dan hidup selayaknya manusia normal. Anak Nabi Muhammad loh. Muhammad bukanlah bapak di antara kalian, dia adalah rasul kata Allah di Quran. Ngadi-ngadi nih. Kalian mentang-mentang banyak bapak kalian ya. Paulus bapak kalian, iblis bapak kalian, Yahweh bapak kalian, Yesus bapak kalian. Mentang-mentang banyak bapak kalian ya. Bapakku cuma satu, namanya Yahdiman. Makanya namaku Rifa Yahdi Putri. Artinya apa? Si Rifa Putri Yahdiman gitu. Aku mah realistis orangnya. Oh kalau bapak kepala sekolah beda lagi, Pak RT ku beda lagi, bapak angkatku beda lagi, bapak tiriku beda lagi. Ada bapak tiriku namanya Israel, ada. Kalian ditanya, aku anak Tuhan, bapakku Tuhan. Bapak anak apa kau? Anak tiri, anak kandung atau anak haram? Gak bisa jawab. Kalau aku, nama bapakku Yadiman. Bapak apa? Bapak kandung. Nama bapakku Israel. Bapak apa? Bapak tiri. Nama bapakku namanya siapa ya kemarin tuh? Zombie. Bapak apa itu? Bapak angkat. Tuh. Jelas. Bapak-bapak online mu ada? Nggak ada kayak Agatha. Emang kayak Agatha bapak-bapak online ada? Tukang rudal kudus ada? Nggak ada aku bapak-bapak online gitu. Ini kalian ditanya, kalau kalian anak siapa? Anak Tuhan. Jadi Tuhan bapak kalian? Iya bapak. Anak apa? Anak haram, anak angkat atau anak angkat-angkat? Nggak tahu cara jawabnya. Ditanya spesifiknya anak apa, mencret. Ngaku-ngaku kalian nggak tahu malu. Gitu. Romo KP mau kawin nggak apa-apa lah, dia punya nonot. Gimana coba orang dia punya nonot, masa dilarang kawin Romo? Kasihan nanti kalau Romo nggak kawin, lubang dubur anak kecil yang jadi korban. Apa kalian mau? Mau kalian nanti kayak di Eropa, di Spanyol, di Prancis, di Jerman, karena nggak kawin Romonya lubang dubur anak kecil kayak bunga matahari dibuat. Kasihan kita. Biarkan Romo itu kawin, nggak apa-apa, biar aja, nggak apa-apa, kawin aja dia. Kalau dia kawin, ada tempat dia memuaskan hasrat seksualnya. Kalau dia nggak kawin, habis lubang dubur anak kecil nanti dibikinnya. Capek PBB aja udah resah gelisah membahas Vatikan. Sedangkan si RK aja udah punya istri, masih rudal kudusnya kesana kemari. Apalagi kalau Romo KP nggak kawin, bahaya Romo KP nggak kawin. Nanti lobdur anak-anak jadi korban. Kasihan anak-anak oten. Selamatkan, coba tagarnya teman-teman, selamatkan dubur dari pendeta. Coba selamatkan dubur dari Romo dan Oskop dan pendeta. Atau gini, selamatkan dubur di gereja. Perhatikan duburmu. Tuh. Mana
Mana ada, Allah sudah katakan dalam Al-Quran, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, kata Allah, diberikan kecenderungan syahwat kepada manusia dari gender laki-laki ini kepada wanita. Tiba-tiba ada pula manusia, hormonnya ada, nonotnya ada, terus dia bilang saya nggak kawin ngikutin Tuhan saya. Lobdur, anak kecil yang dihajar. Gitu. Fit nyelamatin dunia dari perbudakan yang dilegalkan agamamu. Jadi kau pikir Kristen itu melarang perbudakan? Tuhan kau aja menyuruh untuk jadi budak yang baik. Caranya apa? Dengan jangan melawan kalau kau di lubang duburmu ditusbol sama majikan yang begitu. 1 Petrus pasal kedua nomor 18-19. Hamba-hamba, tunduklah kepada majikan, bukan hanya yang baik tapi yang bengis. Kau pikir agama kau nggak melegalkan perbudakan? Dulu gereja Anglikan itu punya duit dari jual beli budak transatlantik. Terlibat gereja Anglikan. Ini Fit Kristen nuduh-nuduh Islam melegalkan perbudakan. Islam mengharamkan menjual manusia setelah Quran datang, tapi tidak mengharamkan kita beli orang. Kenapa? Karena nanti kalau ada Kristen yang jual orang, kita boleh beli untuk menyelamatkan. Jadi kalau kami seandainya ada Kristen lagi dijual belikan, nanti kami ingin menyelamatkan karena kasihan nengoknya masih kecil. Dinikahi Kristen nggak bisa. Diselamatkan ngapain? Mending saudara kami, maka kami boleh beli kalian jadi budak. Kalian boleh kami beli jadi budak. Tapi kami diharamkan menjual saudara kami untuk jadi budak. Kalian di Imamat pasal 25, 45, 46, jadikanlah budakmu di luar Yahudi selama-lamanya. Selama-lamanya diperbudak. Ini Kristen. Bilang pula itu ajaran Yahudi. Kami tak pakai Torah. Tapi kau nggak pakai Torah, tapi kau katanya diselamatkan dari kutuk hukum Torah. Aneh kau. Gitu. Halo Ipran, perkenalkan nama dan agamanya. Ipran, perkenalkanlah namamu. Ipran, silakan Ipran. Ipran 1 kali, Ipran 2 kali, Ipran 3 kali, di bawah aja ya. Mak, takut aku nengok bapak ini. Pak, muka bapak udah jelek, ngapain dijelek-jelekkan lagi, Pak? Maksudnya kalau ganteng dijelekin gak apa-apa gitu. Tapi kalau udah jelek dijelek-jelekin buat apa gitu lah. Agamanya apa? Buka mic-nya, buka mic. Pak, buka mic-nya, kita nggak ngerti ngomong apa sih. Nggak apa-apa muka jelek, yang penting ya ada iman. Oh iya, Kristen nggak agamanya atau Islam, Pak? Agamanya apa? Kristen, ya. Nggak apa-apa Pak, jelek di Kristen mah bebas Pak, di Kristen mah bebas. Oke Pak, sekarang saya mau tanya nih, ini tema saya ini, Yesus menyelamatkan siapa? Nah ini pertanyaan saya. Bapak tahu nggak kira-kira Yesus ini turun ke dunia sampai menderita begitu? Ini menyelamatkan siapa sih Pak? Siapa sih orang-orang spesial ini yang diselamatkan Yesus? Emang apa sih hebatnya orang-orang ini gitu? Pakai dalil ya Pak? Pakai dalil ya, pakai Bible. Semuanya. Termasuk semua orang Yahudi. Ya, semuanya. Wah, berarti orang Yahudi yang menombak Yesus semuanya masuk surga. Ya. Wah, enak banget. Para pelaku kejahatan di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, mereka yang sudah membunuh orang Yahudi 6 juta jiwa, masuk surga semua, Pak. Ya, diampuni. Waduh, enak banget. Diampuni. Karena dia tidak tahu. Oh, jadi menurut Bapak, Perang Dunia Pertama itu dilakukan karena ketidaktahuan. Waduh. Ya, kalau tidak tahu, nggak berdosa. Oh, jadi kalau nanti istri Bapak diperkodok, dia tahu atau tidak tahu itu? Siapanya? Kalau nanti istri Bapak diperkodok sama penjahat, itu tahu atau tidak tahu dia? Yang tahu siapa? Yang tidak tahu siapa? Pak, kan pelaku kejahatan kata Bapak tidak tahu dengan perbuatannya. Nah, oke, saya tanya sekarang kasus deh. Ada kejadian perempuan yang disekap 3 tahun. Dia disiksa, bibirnya dipotong, matanya dicongkel. Seandainya laki-laki dan perempuan itu Kristen, maka yang laki-laki itu berdosa atau diselamatkan Yesus? Ya, diselamatkan. Karena dia tidak tahu yang dia lakukan. Karena dia
bukan dia yang melakukan, karena setan yang Oh, dukung. berarti dia nggak salah berarti itu. Nggak ada, nggak salah. Tapi kalau istri Anda yang disiksa begitu, misalnya ada penjahat menyiksa istri Anda, dicongkel matanya, itu juga nggak salah orang itu. Ya setannya yang dukung, rohnya ndak. Setannya yang dihukum, bukan orangnya. Makanya Uniripa banyak-banyak mencari ilmu pengetahuan biar Anda paham. Nggak usah diajarin, Pak. Saya diperintahkan dalam Islam mencari ilmu. Yang saya tanya Bapak. Jadi Ya. menurut Bapak, koruptor di Indonesia itu yang salah itu bukan mereka, tapi setan yang salah. Ya setan yang merasuk, yang menyuruh. Korupsi. Nah, Jadi mereka koruptor itu nggak salah karena mereka nggak tahu perbuatannya. dari segi fisik dia melakukan, tapi Iya, tapi godaan mereka tahu nggak kalau itu perbuatan salah atau benar, diampuni nggak sama Yesus? diampuni. Karena mereka nggak tahu kalau itu, karena tahu nggak mereka kalau itu perbuatan salah? Ya kalau bertobat, kalau dia sadar. Loh, gimana sih kalau dia sadar? Kan pelaku kejahatan kata Anda nggak tahu yang dia buat. Gimana sih, Pak? Contoh gini. Nggak usah kasih contoh, Bapak. Saya aja yang kasih contoh. Pertanyaan saya, Hitler telah membunuh 6 juta jiwa orang Yahudi. Masuk surga atau masuk neraka? Apanya? Hitler telah membunuh 6 juta orang Yahudi. Masuk surga atau masuk neraka dia, Pak? Diselamatkan Yesus nggak? Ya diampuni, tapi dipertanggungjawabkan dulu perbuatan dia di dalam dunia semasa dia hidupnya. Diampuni. Enggak, Pak. Dia udah mati, Pak. Dia nggak perlu tanggung jawab, Pak. Dia udah mati, Pak. Jadi dia diampuni Yesus. Ya diampuni. Enak banget jadi penjahat ya. Emang tepat kata-kata saya, Kristen agama terbaik bagi para penjahat. Karena penjahat tak perlu lagi bertanggung jawab atas dosanya. Auto surga. Tepuk tangan. Pantesan ya Pak ya, di Kristen ini banyak orang-orang jahat ya. Karena orang jahat itu tidak lagi perlu bertanggung jawab dengan dosanya. Ya Pak? Hamba Tuhan itu lebih kecil butiran pasir. Nah jadi Tuhan itu maha besar. Jadi Tuhan itu mau tahu semua apa perbuatan hambanya. Diampuni. Ketika ada seorang perempuan disekap 3 tahun matanya dicongkel, Tuhan tahu itu terjadi 3 tahun. Tahu. Tuhan membiarkan? Tuhan membiarkan? Ya, bukan membiarkan. Terus kemana Tuhannya? Yang namanya dunia ini kan tempat ujian untuk manusia. Oh, kalau seandainya yang disakiti itu perempuan itu ujian untuk perempuan itu, tapi penjahatnya diampuni. Diampuni. Tapi harus. Berarti negara kita ini yang memberikan hukum 15 tahun hukuman mati itu menyalahi aturan Kristen. Gimana? Berarti negara kita yang menghukum tembak mati bagi para pelaku pembunuhan ya, itu menyalahi aturan Kristen. Karena kalau di Kristen nggak boleh dihukum, tapi diampuni Tuhan. Yang salah itu tembaknya, bukan manusianya. Yang membunuh itu kan senjata. Jadi yang dihukum itu tembaknya, senjatanya yang dihukum. Senjatanya yang dihukum, teman-teman ya. Jadi besok kalau bini bapak ini ditombak, yang dihukum itu tombaknya, jangan orangnya. Kita tuh tidak paham. Iya, saya nggak paham. Kalau gini memang teman-teman perhatikan ya. Besok kalau ada ibu-ibu istri bapak ini ditombak, ditusuk perutnya pakai pisau, maka jangan hukum orangnya, hukum pisaunya ya. Iya. Jadi menurut bapak begitu? Menurut bapak begitu? Kalau bapak saya lempar pakai batu, yang dihukum saya atau batunya? Apanya? Saya lempar bapak pakai batu, pecah pala bapak, yang dihukum saya atau batu? Ya, yang pertama ya batu dulu, karena batu yang membuat sakit. Batu yang dihukum. Pak, tunggu Pak, bentar Pak. Bapak ulangi lagi Pak. Bapak ulang ya. Maka yang dihukum adalah apa Pak?
Batu. Bentar, Pak. Orangnya kalau terlalu gembira emang gitu. Tapi batu itu bisa bicara. Kenapa aku bisa Batu itu terbang? bisa. Iya, iya. Jadi dua-duanya salah. Jadi batunya yang dihukum. Ya dua-duanya salah. Jadi, Pak, kalau seandainya istri Bapak diperkaus, yang dihukum apanya, Pak? Hah? Kalau istri Bapak diperkaus, diperkodok, diperkosa, apa yang dihukum, Pak? Niatnya. Niatnya. Rifa, Iya, iya. setiap orang bisa melakukan apa aja itu karena niat. Jadi yang dihukum adalah niatnya. Nah, kalau niat baik, maka ya tempatnya yang baik. Tapi kalau niatnya buruk, itu neraka. Aku jadi Kalau 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 saya ini ya tidak ragu-ragu, surga dan neraka itu saya yang pegang kuncinya. Nah, saya yang pegang kuncinya. Jadi gini Ripa, kalau saya mau masuk surga, saya simpan kuncinya. Tapi kalau saya mau masuk tidak mau masuk surga, kuncinya saya buang. Bapak, coba boleh minta tolong nggak? Coba arahkan kamera ke kaki Bapak dulu dua-duanya, coba. Saya takut Bapak lagi dipasung. Normal. Normal. Oke, 25 tambah 25 berapa? Ya 50 lah. Oh, normal, ini normal, sehat. Oke, siapa presiden pertama kita? Siapa presiden pertama kita? Apa? Siapa presiden pertama kita? Ya Soekarno lah. Ah, normal dia, normal. Jadi kalau seandainya Bapak memperkodok anak gadis orang, maka yang dihukum siapa, Pak? Apanya? Kalau Bapak memperkaus anak orang, maka yang dihukum siapanya? Apanya yang dihukum? Ya niat buruknya yang dukung. Niatnya. Kalau istri Bapak ditusuk pisau sama penjahat, maka yang dihukum apanya? Niat dan pisaunya. Niat dan pisau yang salah, teman-teman. Loh, salahnya di mana? Nggak ada salah. Bapak nggak salah. Yang salah saya, Pak. Yang salah. Yang salah itu saya, Pak, karena punya niat buka komal ngajarin orang, Pak. Ternyata saya ikut gila. Ya. Tidak semua orang ya. Tidak semua orang memang, Pak. Tidak semua orang memang. Nggak, saya memang baru saya yakini, Pak. Tidak semua orang, Pak, Kristen ini, Pak. Tidak semua orang, Pak. Tidak semua orang yang bisa menganggap remeh. Oh enggak, Pak, saya nggak bisa nganggap Bapak remeh loh. Bang, hidung Bapak aja segede itu, gimana saya mau remehin Bapak? Lalu saya ini Iya. semakin jauh melangkah, semakin banyak mendapatkan ilmu pengetahuan. Wah, bagi-bagi dong, Pak. Bagi-bagi ilmunya, Pak. Coba bagi. Ilmu apa, Pak? Coba. Ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Yesus itu yang Tuhan apanya, Pak? Apanya? Yesus itu yang Tuhan apanya? Apanya yang Tuhan? Tuhan. Iya, Kalau apanya yang? kalau Tuhan sesungguhnya itu nggak bisa dilihat. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan sesungguhnya. Nah, dia nyamar jadi manusia. Nyamar, dia menyamar. Orang Tuhan itu maha suci itu nggak bisa dilihat. Nyamar. Nah, yang bisa dilihat itu hanya segelintir saja. Oh, Buat segelintir. buat teguran untuk manusia. Waktu Yesus menyamar, Pak, dia waktu itu menyamar jadi manusia. Pada waktu dia menyamar itu dia tetap Tuhan. Ya tetap Bisa dilihat. wujudnya manusia, tapi Tuhan yang sesungguhnya dia sembunyikan. Oh, jadi dia sembunyikan Tuhan sesungguhnya, tapi dia datang sebagai Tuhan yang tidak sesungguhnya. Kalau dia tampakkan, ya hancurlah dunia ini. Karena Tuhan itu maha besar. Kalau Yesus apanya yang besar, Pak? Apanya? Kalau Yesus apanya yang besar? Ya semuanya maha besar, tapi dia tampilkan secara fisik manusia saja.
Oh gitu. Itu. Oh jadi Yesus ini maha besar. Mau besar. Kalau dia tunjukkan wujudnya yang sesungguhnya, dunia ini hancur berkeping-keping. Hancur. Makanya dia nyamar. Nyaman. Menyamar jadi manusia. Karena kan Karena manusia karena manusia ini kan kecil. Ya kan? kecil. Paling tinggi itu paling 2 meter itu 2 jarang-jarang. meter. Tapi Jarang-jarang. kalau dia datang seperti tingginya kayak tower, ya Kayak kejut. tower. Kejut kita Kejut. semua. Makanya dia menyerupai seperti manusia. Menyamar. Itulah gunanya ini. Ini gunanya ada ini ada. Iya. Kalau Roh Kudus itu apa, Pak? Tuhan atau bukan? Apanya? Kalau Roh Kudus itu siapa, Pak? Roh Kudus. Iya. Dia itu Roh Kudus itu ya bisa disebut Tuhan dan bisa disebut utusan untuk diperintahkan. Oh, jadi Tuhan memerintahkan Tuhan. Maksudnya gini, Tuhan itu ada anak buahnya lagi. Oh, Tuhan ada anak buahnya lagi. Ya, Anak buahnya adalah Tuhan bukan? untuk mengatur manusia yang berdosa-dosa. Tapi dia Tuhan. Bukan. Roh Kudus bukan Tuhan. Roh Kudus bukan Tuhan. Roh Kudus itu ya itu bisa disebut Tuhan dan bisa juga diutus. Jadi kalau di agama Uniripa ada Tuhan, ada nabi. Jadi kalau di Kristen ya ada Tuhan, ada nabi juga. Kok bengong? Makanya gua perlu ilmu pengetahuan itu. Iya. Saran saya, bagus Anda itu bertobat. Bertobat ngapain? Kenapa saya harus bertobat? Sebelum Kan saya nggak salah. Kan yang salah niat saya. Ngapain saya harus bertobat? Yang bertobat niat saya aja yang bertobat. Ngapain saya? Kan yang salah niat saya atau saya? yang pasti-pasti sajalah, Nuh. Yang salah saya atau niat saya? Niat saya Dua-duanya. suruh tobat. Loh kok saya? Katanya tadi kalau salah bukan saya tapi Dua-duanya. niatnya. Loh katanya tadi kalau yang salah itu bukan sayanya tapi niatnya. Ya niatnya aja suruh tobat, jangan saya. Sembahlah Tuhan yang benar, yang pasti. Lah iya. Ya saya nyembah Tuhan yang pasti, bukan yang menyamar. Itu mah nggak pasti. Tuhan kok nggak bisa dilihat. Loh tadi katanya Tuhan nggak bisa dilihat, Anda sendiri yang bilang. Mas. Tuhan tuh ya, kalau dia Kan Anda bilang Tuhan nggak. sesungguhnya ya dia Kan tidak bisa dilihat. nggak Tapi bisa dilihat. Dia bisa menunjukkan itu. Tuhan saya nggak sudi nyamar. Kalau dia nyamar berarti gini Pak, kalau Tuhan saya menyamar berarti dia mengakui bahwa wujudnya itu nggak berguna buat dirinya. Berarti dia insecure sama dirinya. Tuhan saya ngapain nyamar? Contoh nih, saya nyamar jadi Nikita Mirjani. Berarti Nikita Mirjani lebih cantik daripada saya. Nggak gitu konsep Tuhan kita Pak. Ngapain nyamar Tuhan saya Pak? Jadi kalau Tuhan Bapak nyamar ya udah Bapak sembah aja Tuhan yang nyamar, nggak apa-apa, kita nggak masalah. Tapi bagi kita Tuhan nyamar itu bukan Tuhan yang benar tapi Tuhan yang nggak jelas. Kalau dipikir-pikir, kalau kita renung, Bapak berpikir. Bapak tadi tuh ngomong semua tuh hasil pikiran Bapak. Berpikir gitu. Berpikir. hamba Tuhan itu bisa menciptakan apa saja. Hamba Tuhan Bapak contohnya bisa menciptakan apa? bisa menciptakan pesawat, kapal selam Bapak bisa. dan lain-lain. Bapak bisa. Bapak bisa. Bisa. Ya Allah, begitu berat cobaan ini ya Allah. Loh. Jadi Bapak udah menjadi lama jadi Kristen ya? Bapak udah lama jadi Kristen? apanya? Udah jadi Kristen udah lama? Sebelum adanya dunia ini, kita ini sudah tahu. Waduh. Uniripa. Ya. Kita ini begini ya. Begini. Kebanyakan orang itu hanya halusinasi. Ya.
bukan alu Pak, halusinasi. Kita pengen punya rumah besar, pengen punya saja, tapi tidak dilaksanakan untuk mencari modal. Ya, tidak Bukan bisa. masalah itu Bapak, bukan saya. Kalau saya punya rumah besar Pak. Jadi surga itu ya harus kita bangun juga. Bukan Surga tiba-tiba dibangun. langsung ada. Oh, Bapak membangun surga. Gimana cara bangun surga Pak? Satu, ya Satu. kita harus betul-betul ngerti dan paham Tuhan itu siapa. Emang siapa Tuhan Bapak? Perbuatan baik harus dilakukan. Loh, kan udah ditebus. Kasihlah musuhmu. Oh Jangan gitu. berbuat. Jadi itu mungkin karena itu Bapak, misalkannya anak Bapak diperkosa, Bapak mengasihi pemerkosanya, maka tidak dihukumlah pemerkosanya. Itu kan godaan setan, Nuni Rifa. Iya, saya tanya, mengasihi musuhmu itu apakah contohnya salah satunya kalau istri Bapak diperkaus, anak Bapak diperkaus, Bapak mengasihi enggak pemerkausnya? Kan sudah dikatakan, dihina saya diam, dihujat saya diam. Bukan Bapak Saya yang lawan. saya tanya. Ah, Bapak lawan. saya akan lawan. Ini gimana ini ya? Dalam kitab Bapak tertulisnya begini, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Nah, kalau istri Bapak diperkaus, Bapak melawan atau tidak? Ya dilawan lah, ini kan negara-negara hukum, Nuni Rifa. Pak, maaf ya Pak ya, saya itu alhamdulillah 2 bulan ini jiwanya lagi tenang-tenangnya Pak ya. Bapak turun ke bawah, terima kasih karena telah menggila di room saya. Tapi maaf saya tidak bisa kasih tempat lagi karena saya takut ketularan Pak. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologit Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.